Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita sudah mencapai di bab yang kedua, pelajaran aswaja atau ke-NU-an. Adapun bab ini judulnya yaitu mengenal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mari kita simak dan dengarkan dengan cermat, siapakah sih sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Apa sih biografinya? Apa sih jasa beliau terhadap Nahdlatul Ulama, dan apa sih pentingnya kita mengetahui siapa itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada bagian yang pertama yaitu membahas tentang biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada bulan Maret 1888 Masehi di Desa Tambak Beras, Jombang. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yaitu dilahirkan di Jombang. Ayah beliau bernama Kiai Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Beliau masih satu keturunan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari kakek beliau yaitu Kiai Siha. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini masih saudara sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa kanak-kanak beliau mendapat pelajaran agama dari ayahnya sendiri, kemudian melanjutkan ke beberapa pondok pesantren. Nah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini mondoknya di pesantren Langitan Tuban yang sama dengan Pak Amin mondok. Pak Amin juga dulu mondok di pesantren Langitan. Itu ada di sebelahnya Bengawan Solo. Di Bengawan Solo sampingnya, yaitu di samping kota Babat, yaitu kota Wingko. Pondok pesantren Mojosari di Nganjuk, pondok pesantren Tawangsari sepanjang pondok pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Jadi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini mondoknya tidak di satu tempat, mencari ilmu di beberapa pesantren. Itu termasuk pondok pesantren Branggahan Kediri, di Tuban iya, di Nganjuk iya, di Madura iya, di Kediri, dan pondok pesantren Tebu Ireng itu di Jombang. Mondok di Jombang iya. Selanjutnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memperdalam ilmu agama ke kota suci Makkah. Selama kurang lebih 5 tahun Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu di Makkah mencari ilmu. Ya, yaitu beliau Kiai Mahfud Termas, guru beliau Syekh Ahmad Hatib Minangkabau. Jadi orang Indonesia tapi jadi guru di Mekah. Syekh Syahid Al-Yamani dan Syekh Ahmad bin Bagri Satta. Selain belajar, beliau juga aktif berorganisasi, antara lain mendirikan Syarikat Islam cabang Mekah. Setelah kembali dari Tanah Suci, maka beliau kawin dengan Maimunah putri Kiai Musa. Sejak itu beliau tinggal bersama mertua di kampung Kertopaten, Surabaya. Selanjutnya beliau menetap di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, di Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat pada hari Rabu tanggal 12 Dzulqa'dah 1319 Hijriah, 29 Desember 1971 Masehi, dan dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Itu sedikit biografi tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, kedudukan Kiai Haji Wahab Hasbullah di antara para ulama itu apa aja sih kedudukannya? Ya, ini kita membahas tentang yang B. Ya, semenjak belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sudah dikenal memiliki kelebihan sebagai seorang pemimpin. Beliau pernah diangkat menjadi lurah
pondok pesantren. Jabatan ini merupakan jabatan tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang santri dalam pondok pesantren. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sangat terkenal di kalangan ulama pondok pesantren, banyak pendapat dan tindakan beliau yang diikuti dan dijadikan pedoman untuk pengembangan pondok pesantren, apalagi setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, kita langsung masuk di bab kecilnya, yaitu organisasi yang dirintis oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahun 1914 Masehi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pulang dari Tanah Suci Mekah dan tinggal di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan beliau dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan adalah mendirikan sebuah kompleks diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar, artinya potret pemikiran. Nah, mulai dari ini, dalam perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1919, kompleks ini ditingkatkan statusnya menjadi Madrasah Taswirul Afkar, yaitu sebagai tempat pendidikan anak-anak setingkat sekolah dasar atau MI, ya, Madrasah Ibtidaiyah disingkat menjadi MI. Nah, selain itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon, yang berarti kebangkitan tanah air. Beliau juga bertekad mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan ke berbagai daerah. Di antaranya Khitabul Wathon di Pacar Keling Surabaya, Ahlul Wathon di Pulau Wonokromo, Farul Wathon di Gresik dan Malang, Hidayatul Wathon di Jombang, 5 Ahlul Wathon di Semarang. Nah, dalam bidang ekonomi, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mempelopori berdirinya Syirkah Inan Murabbatah Latut Tujar pada tahun 1918. Tujuannya adalah membangun kerjasama dalam bidang perekonomian, akan tetapi karena sebagai dasar umat Islam Indonesia pada masa itu adalah petani, maka kegiatan lebih mengutamakan bidang pertanian karena banyak orang-orang tani, ya, waktu itu. Santri-santrinya juga banyak petani. Nah, kita masuk di D. Peran Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam mendirikan NU. Apa sih peran beliau dalam mendirikan NU? Sejak tahun 1924, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyampaikan keinginannya untuk mendirikan perkumpulan ulama kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi usul itu belum diterima. Meskipun demikian, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak terputus asa, ya. Tidak berputus asa, beliau tetap bersemangat menggalang persatuan para ulama pondok pesantren untuk mewujudkan keinginan setelah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menyelenggarakan musyawarah para alim ulama pondok pesantren seluruh Jawa dan Madura. Pada waktu itu seluruh Jawa dan Madura dulu, ya, seluruh Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Baru selanjutnya dimusyawarahkan seluruh Nusantara atau Indonesia. Permusyawaratan diselenggarakan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Inilah menjadi tanggal dan tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada permusyawaratan ini telah disepakati berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai penggerak dan pemprakarsa berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama sesudah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat. Itu tentang peran Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam mendirikan NU. Ya, pemikiran seorang ulama ini sangatlah cerdas. Ya, sangatlah cerdas. Makanya kita wajib mengikuti para ulama. Kita masuk di yang E, yaitu perjuangan Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Nasional artinya dalam perjuangan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang ulama yang banyak jasanya. Beliau pernah mempelopori pembentukan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Namanya disingkat menjadi MIAI, ya, MIAI.
Melalui organisasi ini, organisasi-organisasi Islam dapat menyatukan gerakannya menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Akhirnya bersatu. Nah, ini juga jasa dari Kiai Haji Abdul Wahab As-Sullah, yang mana tidak akan bisa ditinggalkan sejarah yang fakta ini. Kiai Haji Abdul Wahab As-Sullah juga pernah ditunjuk menjadi salah seorang pengurus GAPI, Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia. Dulu itu partainya tidak banyak seperti sekarang ya. Dulu itu ada partai itu 3. Mewakili unsur Nahdlatul Ulama melalui wadah inilah seluruh organisasi pergerakan nasional Indonesia mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen. Ya. Pada masa perang kemerdekaan, Kiai Haji Abdul Wahab As-Sullah ikut aktif mengobarkan semangat juang membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau membentuk Barisan Mujahidin dan Barisan Kiai sebagai wadah perlawanan terhadap tentara sekutu dan Belanda, penjajah, ya, para penjajah-penjajah ini harus dilawan. Maka itu Kiai Haji Abdul Wahab As-Sullah membentuk kelompok namanya Barisan Mujahidin dan Barisan Kiai. Nah, yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, ya, termasuk sekutu-sekutu ini juga ingin menguasai dan menjajah, ingin merampas kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, dari usaha Kiai Haji Abdul Wahab As-Sullah ini terbentuk Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Kiai Haji Maskur. Cukup sekian yang bisa Pak Amin sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan hubungi ke Pak Amin. Kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.